Tahukah saudara bahwa tudung yang ada di atas saudara dan saya, entah itu orang-orang yang Tuhan taruh di atas saudara dan saya, maupun talit yang secara spirit Tuhan taruh di atas saudara dan saya, itu membuat Tuhan, waktu Tuhan lihat, Tuhan baca dan Tuhan hirup, bau dari tudung itu yang akan dicium Tuhan, yang akan menutupi semua bau yang bukan dari Tuhan, yang seringkali keluar dari saudara dan saya. Tudung membuat Tuhan, yang Tuhan cium adalah bau tudungmu. Itu yang membuat seringkali, kadangkala kita bisa ketawa-ketawa, bisa having fun, tanpa sadar ada bau-bau yang lain yang keluar dari hidup kita. Tapi karena ada tudung dan ada firman perjanjian, membuat setiap kali Tuhan lihat ke bawah, tudung itulah yang dicium Tuhan dan membuat hatinya didamaikan. Apa yang saya mau sharing cukup berbahaya dan cukup berat buat saya pribadi. Saya menemukan ini gara-gara kira-kira 2-3 minggu yang lalu ada sebuah data dan statistik yang dikeluarkan oleh satu lembaga namanya Christian Today, yang selalu membuat statistik dari kekerasan di seluruh dunia. Indonesia ada satu data yang cukup menyedihkan, saudara. Indonesia sekitar 35-38%. 35-38% pelayan mesbah dari hamba-hamba Tuhan, mereka yang selalu berurusan dengan mesbah dan beri di hadapan Tuhan. 35-38%-nya sudah di titik fatik, sudah di titik tidak tahu apapun, sudah sangat dingin. Dan yang cukup menyedihkan adalah secara mental, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak berani lagi pergi keluar. Karena keluar dari pelayanan, mereka orang-orang yang tidak punya cukup skill untuk bekerja ataupun mau lakukan sesuatu di luar urusan yang rohani dan agamawi. 35%. Saudara, tadinya saya cuman dapat ayat ini, firman ini cuman untuk keimaman, untuk para imam. Tapi saya menyadari bahwa ada satu peperangan yang terjadi di akhir zaman, yaitu peperangan di tempat kudus. Tempat-tempat para imam seperti saudara dan saya, anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun saudara dan saya berada, ada satu peperangan yang sudah nyampe di tempat kudus. Ada satu peperangan yang sudah sampai di tempat kudus. Saudara dan saya, mari sadari satu hal, musuh itu sudah memasuki area mesbah. Musuh sudah memasuki area mesbah. Jadi kalau saudara berkata, Pak, saya punya peperangan di ekonomi, saya punya peperangan di keluarga, saya punya struggle di daging, saya punya struggle di A, B, C, D. Saya mau kasih tahu saudara, ada peperangan juga yang saudara alami, yang saudara lihat, yang tanpa saya sadari itu terjadi di mesbah Tuhan di seluruh dunia. Dan cukup kompleksnya dan ribetnya dan kompleksnya peperangan ini tidak cuma saudara dan saya alami di rumah atau di kehidupan pribadi, tapi peperangan itu sudah memasuki area mesbah. Ini yang saya pengen ajak saudara pelan-pelan. Ya, ada sebuah peperangan yang cukup berbahaya, yang kadangkala gini, itu menimbulkan sesuatu yang cukup mengerikan sejujurnya. Nah, peperangan ini yang dihadapi mereka yang hidup di sekitar dan di dalam hadirat Tuhan. Saudara yang selama ini hidup di sekitar dan di dalam hadirat Tuhan, ada peperangan next level di dalam yang cukup menentukan hari-hari ini. Iblis mengincar mereka yang ada di tempat yang kudus dan menentukan, orang-orang yang menentukan, yaitu saudara dan saya, semua orang-orang yang melayani di mesbah. Semua orang-orang yang berdiri di antara sorga dan bumi. Ada iblis yang mengincar saudara dan saya. Contoh paling gampang adalah Musa dengan batu kecilnya. Saya membayangkan kalau Musa dengan semua yang numpuk di roh dan hati dan batinnya, seandainya hari itu dia tidak perlu berbuat kesalahan dengan mengubah bobot dan perintah Tuhan. Seharusnya menurut saya Israel tidak perlu ratusan tahun untuk menduduki tanah Kanaan. Sampai di zaman hakim-hakim itu hampir sekitar 200 tahun setahu saya. Seandainya Musa yang sama sampai titik terakhir,
Dia bisa ditolong, saya nggak tahu harus memakai bahasa seperti apa. Tapi saudara bayangkan tiang awan, tiang api dan semua kemuliaan dan supranatural itu dibawa masuk sampai di Tur Kanaan. Menurut saya tidak akan perlu waktu yang lama. Mungkin tidak akan perlu lebih dari 10 atau 15 tahun menaklukkan Kanaan. Tapi ada batu kecil dari seorang yang harus dihadapi oleh Musa setelah 40 tahun. Dia biasa jadi juara nomor 1 sebagai orang yang paling lemah lembut di muka bumi. Sementara saudara dan saya sering juara 2 dalam urusan kelemah lembutan di rumah. Musa juara 1 orang paling lemah lembut di muka bumi. Tapi seringkali kita orang yang juara 2 dan juara 3 di unit, di gereja, di rumah kita masing-masing. Di antara peserta yang cuma segelintir orang. Saudara tidak bisa dipungkiri, ketika roh Tuhan pergi, pasti akan ada roh jahat yang masuk. Dan hari ini saya akan mulai dengan seperti ini. Saudara, tanpa saudara dan saya belajar mengenali Tuhan seperti apa, itu akan susah di zaman seperti ini. Contoh paling awal, paling mudah adalah begini, meskipun bukan hal yang mudah. Ketika Rahab si perempuan sundal itu melihat 2 utusan mata-mata dari bangsa Israel, yang dia lihat bukan utusan bangsa Israelnya. Orang yang biasa bergelut dengan dunia malam, dunia gelap. Orang yang tubuh jiwa rohnya, panca inderanya terbiasa cepat meresponi uang, cepat meresponi semua yang di dunia lendir itu. Satu hari ketika ada 2 utusan dari bangsa Israel, Rahab datang dan respon yang keluar adalah, aku dengar tentang Allah yang memimpin engkau, bangsamu keluar dari tanah Mesir. Aku dengar tentang Allah. Aku dengar tentang Allah yang mengalahkan Og dan Basan. Aku dengar tentang Allah yang membelah Laut Merah. Aku dengar tentang Allah yang mengubah mata air yang pahit jadi manis. Itu yang keluar. Gelombang berita yang diterima oleh Rahab, manusia yang biasa tinggal di dunia lendir itu, yang biasa meresponi uang, yang biasa meresponi semua yang najis. Semua tahu Rahab adalah perempuan sundal yang tinggal di tembok. Tapi begitu 2 utusan bangsa Israel datang, yang dia dengar gelombang yang nyampe di roh, hati dan batinnya adalah Allah yang maha tinggi sedang jalan, sedang datang, gelombangnya sedang datang. Peperangan di tempat kudus adalah saudara dan saya harus bisa baca. Kita butuh anugerah. Tuhan ini mau kemana? Harusnya kalau seorang Rahab bisa menangkap Tuhan, harusnya orang-orang saleh lebih bisa nangkap Tuhan. Tapi saya akan tunjukkan saudara, ada 2 orang imam yang cukup berbahaya, yang beda di hidup mereka. Tapi saya akan ajak saudara buka di Daniel 11 ayat 31 lebih dulu. Ini roh-roh yang berhembus di akhir zaman. Tentaranya akan muncul, Daniel 11 ayat 31. Jadi dia, roh ini seperti tentara. Dia gak akan nyerah. Dia akan berkelompok, dia akan agresif. Dia gak akan cuman pelan-pelan. Dia akan lakukan segala hal dengan sangat masif. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu. Tempat kudus itu benteng di Alkitab. Selama ada holiness, ada kekudusan, itu akan jadi benteng yang ngunci bangsa dan seluruh dunia. Tapi tentara ini muncul dan menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Saya baca dari beberapa terjemahan kira-kira begini, di Amplified bilang gini, roh ini akan muncul di tempat kudus dan dia akan membawa sebuah polusi yang memberikan polusi di tempat kudus. Yang dia bawa itu polusi. Saudara dan saya kalau bau kentut pasti langsung tutup hidung. Dan iblis tahu itu, dia gak akan datang dengan bau kentut. Karena begitu kita bau kentut, kita pasti reject.
Tapi ada bau yang lain, yang tanpa orang sadar, yang tanpa manusia sadar. Oh nggak apa-apa, tapi ternyata itu polusi. Polusi yang apa? Polusi yang membuat orang menghapuskan korban sehari-hari. Saya terjemahkan sederhana ini. Polusi yang membuat seorang, dan saya akan berkata, oh besok doa, nggak doa satu hari nggak apa-apa. Doanya besok aja, oh nggak usah ikut ngisi jadwal puasa. Masih ada tim yang lain, masih ada orang lain. Polusi itulah yang membuat korban mesbah sehari-hari satu demi satu itu akan berkurang. Saudara, orang akan didorong bahwa nggak doa pagi nggak apa-apa. Sore aja malam mau tidur. Kalau itu bau kentut, saudara dan saya bau busuk, kita akan tutup hidung, kita akan reject. Tapi roh ini akan mengajarkan orang, membuat orang kompromi. Kompromi itu nggak masif, kompromi itu nggak galak. Roh ini akan membuat orang belajar berjalan tanpa Tuhan. Oh nggak apa-apa nggak usah nanya Tuhan. Oh nggak apa-apa nggak usah isi jawab. Oh nggak apa-apa nggak usah fight di tempat kudus di sidang Tuhan. Satu demi satu orang akan berkata, oh udah seminggu aku nggak doa nggak apa-apa tuh. Udah seminggu aku nggak deklarasi nggak apa-apa, I'm fine. Saudara, ini polusi yang musuh ini lepaskan tempat kudus. Sehingga banyak orang hari ini urusan perpuluhan diributkan di sosial media. Saya ngikuti, saya nggak tahu, saya ini nggak suka baca medsos, tapi seringkali itu muncul di beranda saya. Saudara tahu ada beberapa gereja cukup besar dan orang-orang besar di Indonesia, hamba Tuhan yang luar biasa, jadi pilar bangsa ini lagi ribut urusan serang-serangan di mesbah. Saudara tahu beberapa nama yang kembali kasusnya, tahu-tahu diungkit-ungkit rame sekali. Saudara tahu beberapa gereja yang sekarang sedang berurusan dengan hukum. Ada yang ribut dengan kelompok pengusaha. Kalau udah ribut dengan pengusaha, saudara tahu lah urusannya pasti nggak jauh-jauh dari uang. Dan sekian bulan ini, mesbah itu dari satu dengan yang lain, orang itu baca itu dibuat pahit. Belum lama ini rame, jangan bahasa roh. Kalau bahasa roh nggak ada yang ngertiin itu sesat. Semua mulai rame berurusan semua yang di mesbah. Salah yang ilahi, yang otak dan daging kita terlalu kecil dan terlalu dangkal buat mengerti urusan sorgawi. Semua dibuat ribut, gelombangnya dinaikin di mana-mana. Itu polusi. Banyak orang berpikir dan ribut dan berkata, oh nih yang benar begini, yang itu salah. Yang benar begini, yang itu salah. Bukan soal benar salah. Engkau sedang membuat polusi di seluruh mesbah, di seluruh anak Tuhan di Indonesia. Sehingga semua yang lihat, semua yang membaca, semua yang menghirup akan berkata, semua hamba Tuhan sama aja, gak ada bedanya dengan setan. Kita sedang berhadapan dengan musuh yang seperti itu, polusi. Dan roh ini akan membuat banyak orang mulai penyembahan hariannya diambil. Penyembahan hariannya diambil dengan sederhana ngucap syukur udah malas. Saya mau tanya dengan saudara, siapa yang dulu saudara kalau makan ayam entah sepotong kecil beli tukang sayur lewat, saudara bisa nambah nasi 2 kali 3 kali, boleh angkat tangan? Siapa yang pernah makan telur, soal tambah air, tambah tepung, dibuat selebar-lebarnya biar dibagi 3 atau 4 orang di rumah. Telurnya cuma 1. Dulu. Siapa yang saudara dulu pernah? Sampai khususnya kita anak-anak ya, karena kita pernah jadi anak-anak. Siapa saudara yang orang tuamu punya motor dan saudara sampai SMP sampai SMA bonceng bertiga dengan papamu, saudara duduk depan begini. Karena kendaraan cuma 1, kadang 3 kali. Hari itu keluarga saya banyak, KB mana ya? Keluarga saya banyak, cuman di rumah isinya cuma 3. Duduk paling depan, kita ada anak paling gede pakai Honda C70. Saya udah gede saudara. Duduk depan. Dan kalau mau belok kepala saya diginiin. Siapa yang pernah naik angkot duduk miring pusing karena saudara dan saya gak pernah naik angkot, gak pernah naik mobil?
Dan hari ini, saudara sadar gak seberapa kita berubah? Menurut saya sebagian besar ya saudara, dan saya habis ini saudara akan cari tempat makan yang paling enak. Oh, Pakuwon baru, bebek itik Bangkalan. 100 berapa ribu kak satu porsi? Pesan banyak gak habis. Sementara dulu kita pernah duduk bertiga dengan papa dan mama. Dan ucapan syukur yang hari-hari yang dulu kita gencar naikkan. Kita naik pesawat sudah gak ada rasa. Saya bulan kemarin 3 kali ke luar negeri, gak ada yang tahu aja saudara. Dan ini yang diambil. Dan lalu roh ini akan menimbulkan yang disebut makes desolate, makes desolation. Ini musuh yang hembusannya membuat orang bawaannya desolate itu terasing, menjauh, menyendiri, menghukum diri sendiri. Roh ini begitu. Begitu benturan mundur, begitu benturan ngejauh. Ini roh yang polusinya begitu. Nah, saya akan tunjukkan saudara, ada 2 orang. Saya baca tentang Abiatar dan Zadok, saudara. Ini 2 orang yang awalnya ini kenapa ini musuh di area oleh para imam, yaitu saudara dan saya. Bukan cuma untuk panggilan imam, tapi karena saudara dan saya para pelayan tempat kudus, pelayan Tuhan di tempat kudus. Saudara, ada 2 pribadi. Abiatar itu adalah orang yang menjabat sejak zaman pelarian Daud. Dia ini ngikut Daud, saudara. Dia ini adalah orang, dia ini anaknya Ahimelech. Siapa Ahimelech? Ahimelech adalah orang yang ngasih pedang Goliat dan roti kudus kepada Daud di Nob. Gara-gara Ahimelech berhubungan dengan Daud, sekian 70 orang, semua keluarga besar imam ini semua dihabisi, dan sisa Abiatar anak Abimelech yang hidup, Ahimelech yang hidup. Dia melayani Tuhan. Dia menjabat, dia ngikutin Daud di tengah pelarian. Dia pergi sana sini. Ini orang yang sama yang menemani Daud di goa waktu Saul buang hajat, dan waktu Daud gemetar mengangkat pisau, ini bunuh atau enggak. Waktu dia harus memotong puncak jubah Saul dengan gemetar, ini Abiatar adalah imam yang menemani Daud di momen-momen seperti itu. Dan menurut saya, dia mengeluarkan sebuah hati yang begini, bapakku juga mati sama orang ini. Tapi menjamah yang diurapi itu bukan kita, Daud. Ini orang yang dalam keimamannya diajak Daud. Saudara bayangin Pak Samuel atau orang-orang di sini, tim imam kumpulnya para penjahat tiap hari pindah sana, ngerampok ikut, beribadah ikut. Pak Samuel diajak naik motor ke puncak riding. Pak Samuel, ada bir enak. Sejauh ini setahu saya Pak Samuel mana ya? Oh enggak ada. Oh lagi di mana, kita obrolin, kita omongin dia. Sejauh ini setahu saya dia cuma suka es teh manis, kopi pun jarang. Tapi ini imam yang ikut di semua perjalanan Daud dari awal, bahkan dikejar-kejar. Saudara mau tahu Abiatar ada di mana? Abiatar adalah imam yang sama, bagian dari orang yang ngelit, yang memimpin satu pasukan waktu Daud memindahkan tabut dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Dia orang yang ikut mimpin waktu 6 langkah korban, langkah ke-7 korban, dan semua mereka tersungkur. Ini Abiatar. Tapi anehnya, ada satu kisah di satu raja-raja, kita nggak usah buka. Dia adalah orang di akhir zaman, di satu masa. Dia ini mendukung Adonia melawan Salomo. Nongkrongnya dengan Yoab dan Adonia. Sekali lagi polusi. Saudara,
di pertengahan jalan hari itu di Gibeon. Saya baca bahwa Adonia itu di tengah jalan, saya nggak tahu apa yang terjadi. Dia itu imam besar utama. Tapi sejak di Gibeon, sejak tabut Allah di Gibeon, hari itu Tuhan naikkan Sadok buat menjabat sama-sama di tempat kudus. Saudara, Zadok itu menjabat sejak tabut ada di Gibeon. Dia ini wakilnya Abiatar. Dan Zadok adalah orang yang juga mengikuti Daud, bahkan di zaman pemberontakan Absalom dan di zaman Salomo. Hari itu kebagi dua kelompok, ada kelompok Imam Abiatar yang mengikuti Adonia dan Yoab, dan ada Zadok dan Benaya bin Yoyada yang mengikuti Salomo. Dua-duanya mendengar firman yang berkata, perjanjian dan rohku ada di anak Daud. Di titik itu mereka sudah benar. Tapi yang satu tahu bahwa memang anak Daud, tapi anak Daud ada banyak. Yang mana? Ternyata firman Tuhan, roh Tuhan, arah Tuhan, jalan Tuhan, arahnya ke Salomo. Tapi iblis akan membuat anak Daud kok benar. Kamu sudah benar, kamu mengikuti anak Daud. Tapi peperangan di tempat kudus membutuhkan saudara dan saya tepat dan berkata, anak Daud yang mana? Lewat jalur mana? Jalur Salomo. Tapi orang ini ikuti Adonia. Abiatar mengikuti Adonia. Sama seperti saudara dan saya di tengah persimpangan dan struggle yang berkata, benar kok di sini? Iya. Firman yang saudara dan saya tangkap anak Daud sama. Tapi anak Daud yang mana? Yang Salomo, bukan yang Adonia. Firman dan perjanjian dan di Alkitab sebut bahkan sumpah Tuhan itu adanya ke Salomo. Tapi namanya roh di tempat kudus yang coba merangsek masuk untuk berang dengan saudara dan saya di tempat kudus akan membuat sebuah bobot dan informasi yang dari Tuhan itu dipotong sebagian. Masalah terbesar para imam atau kita yang jadi pemimpin adalah gini, saudara. Saya semalam chat sama ibu, saya ngomong, Bu, saya nggak bisa bawa ini, saya takut bawa ini. Tapi bagaimanapun ada bobot perintah Tuhan yang diubah. Yang harusnya ditujukan, kalau firman ditujukan Salomo ya Salomo, Israel ya Israel, Ka ya Ka. Tabernakel Daud ya tabernakel Daud, pondok Daud. Tapi ada bobot yang diubah yang berkata, ini juga sama anak Daud kok. Dan begitu bobot perintah dan firman itu diubah, yang terjadi adalah roh ini, polusi ini masuk dan dihirup oleh Abiatar. Saudara, di zaman Absalom ada yang memindahkan tabut namanya juga Zadok. Kalau saudara mau tahu siapa dua orang ini, Zadok adalah anak Ahitub, keturunan Eleazar, anak Harun. Sementara Abiatar adalah anak Ahimelek, keturunan Eli. Tuhan pernah berucap seperti ini, keturunan Eli tidak boleh lagi melayani tempat kudus. Orang mungkin berkata, saya kemarin sempat ngomong ke Tuhan, itu kan sudah dinubuatin, sudah ada nubuatan, Tuhan sudah marah dari awal. Tapi Tuhan bilang begini, Korah pun dari barisan imam juga lihat bapaknya melawan Musa dan melawan Allah. Tapi dia bisa mengambil sebuah keputusan yang membuat kutuk atau yang jahat itu tidak perlu masuk di hidupnya. Abiatar memulai hidupnya dengan sangat luar biasa. Orang yang sama yang di tengah kabut, 6 langkah dan langkah ke-7 tersungkur di hadapan Tuhan. Harusnya dia punya kekuatan yang sama dengan anak-anak Korah yang menyanyikan lagu seperti Rusa Rindu Sungaimu. Yang harusnya ketetapan hatinya cukup untuk memotong jalur supaya iblis gak perlu masuk ke tempat kudus. Korah bisa, tapi Abiatar hari itu tidak bisa.
Kalau saudara berkata, Pak, kalau sudah ada kutuk di hidup saya gimana? Bisa, saudara. Bahkan para pelayan imam, para pelayan mesbah yang saudara sampai hari ini masih berstruggle dengan apapun dosa yang gak kelihatan di belakang. Jalur iblis ini bisa dipotong seperti Korah potong. Abiatarnya bisa, Zadok bisa, saudara. Kalau saudara mau tahu seperti apa kerennya Zadok, ini orang keturunannya lah yang rame di zamannya, di pemberontakannya Makabi. Klannya Makabi yang saudara di sejarah Israel. Kelompoknya dia, keturunannya dia yang menemukan minyak yang sudah saya nggak tahu berapa ratus tahun di Tengara, itu minyak yang kudus yang sisa untuk menyalakan kembali bait suci. Hari itu dibangun ulang. Yang membuat kaki dia ada hari raya apa itu saya lupa. Hanukkah? Itu imam-imam keturunannya Zadok. Sampai segitunya power dari firman dan perjanjian yang masuk di hidupnya. Begitu kita membelah, memotong jalur iblis, pintu iblis, itu akan sangat ajaib sekali. Saudara, ini musuh tempat kudus yang sama, saudara tahulah namanya Yudas, Matius 26. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Matius 26, 14, 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Tukerannya apa? Transaksinya kita mau buat apa nih? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Soalnya di terjemahan bahasa Inggrisnya agak nggak enak, saudara. Para imam ini nimbang harganya dan nilainya Yesus. Para imam ini mengumpulkan, membuat sebuah timbangan, menilai nilainya Yesus itu kira-kira seberapa. Kenapa saudara dan saya sering diajari hormati, hargai stiker, hargai makanan profetik, hargai perjamuan, hargai apa yang Tuhan berikan di tempat kudus. Bentuknya apapun. Karena tanpa sadar kita yang di sini, saya seringkali tanpa sadar menimbang semua itu ringan banget. Soalnya mau tahu 30 keping perak itu ada di Alkitab, soal di Perjanjian Lama. 30 perak ini ada timbangan sebagai pembanding antara nilai Tuhan Yesus, nilainya seberapa dia. Yang nimbang itu para imam. Ini peringatan buat kita yang melayani Tuhan. Peringatan buat gereja Tuhan. Peringatan buat semua anak-anak Tuhan. Kalau sampai kita nimbang Tuhan. Oh Tuhan dikasih segini aja. Oh ini diginiin aja. Oh ini diginiin aja. Selesai, saudara. Saya mau tahu. Ini bobot yang diubah. Saudara, kalau mau tahu 30 keping perak ada di hukum Musa di Keluaran 21 ayat 32. Mari Keluaran 21 ayat 32. Supaya saudara ngerti 30 keping perak itu para imam menilai Yesus seperti apa. Keluaran 21 ayat 32. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang. Halo? Tetapi jika lembu itu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar. Para imam hari itu, kita ini sedang berhadapan dengan roh ini. Jangan sampai kita ini menilai Tuhan seperti budak yang bisa disuruh A, B, C, D. Cariin iniku, cariin rumahku, jodohku. Kita suruh-suruh Tuhan. Dan kita nilai dia, kita timbang Tuhan. Sebagai apa? Sebagai budak. Peringatan terakhir. Ini 30 keping perak yang selanjutnya adalah ada di para pedagang domba di Mesbah. Zakaria 11. Saudara tahu Zakaria, oke, Zakaria 11. Saya pengen saudara mengerti, kita sama-sama mengerti bahwa
Tiap kali saudara dan saya kenapa sih harus teriak sumpah, kenapa harus teriak perjanjian, kenapa harus teriak minta firman-Nya mengikat saudara dan saya. So di Zakaria 11 ada kisah dua macam gembala. Beginilah firman Tuhan Allah kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelihan itu. Ini domba-domba yang dikhususkan buat mezbah. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah. Ngasih mezbah, ngasih korban, gak ada rasa bersalah, gue beli aja. Aku bayar aja pakai ini. Dan menyembelihnya dengan tidak bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang mengembalakannya tidak mengasihaninya. Sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi, demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembala dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka. Soalnya urusan gembala, urusan domba, urusan mezbah itu kadang bisa sampai Tuhan pengen menghukum bumi. Saya nggak tahan, saya nggak perlu baca selanjutnya. Tapi kira-kira di ayat 7 berkata, maka aku mengembalikan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Untuk orang-orang yang suka berdagang urusan apapun, khususnya urusan mezbah. Aku mengambil dua tongkat, yang satu kusebutkan kemurahan dan yang lain kusebutkan ikatan. Yang satu kusebutkan beauty and grace dan yang satu kusebutkan ikatan perjanjian atau unity. Lalu aku mengembalikan domba-domba itu. Dalam 1 bulan aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu. Dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalikan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkannya lah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, perhatikan ini, berikanlah upahku. Jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Saudara, mezbah gak bisa diubah. Sejati, syukur, cinta, taat, yang ujungnya saudara dan saya dibantu anugerah. Tapi yang membuat hari itu Tuhan punya kemungkinan mematahkan tongkat anugerah dan unity adalah ketika para pedagang domba sudah bermain dagang di tempat kudus. Waktu saudara dan saya bermain dengan dagang di sini, untung rugi. Kalau aku ngangkat perjanjian untungnya apa? Saya tahu saudara. Tapi ini sangat berbahaya. Ini roh yang memberikan polusi di tempat kudus. Ayat terakhir Daniel 11 ayat 32. Dan orang-orang yang berlaku fasik, yang menyalahi, yang melanggar perjanjian, akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, kata akan tetap kuat dan akan bertindak itu di bahasa Inggrisnya pakai kata do exploits. Melakukan perkara yang luar biasa dan powerful, penuh kuasa. Orang-orang yang hidupnya memang tetap aku perjanjian. Kenapa sih saudara dan saya selalu berdoa, Tuhan ikat aku. Sebentar lagi bikin video klip, ada 8 video klip lagu. Saudara akan diajak, ikat bangsa ini dengan perjanjian, ikat bangsaku, ikat seluruh bumi dengan perjanjian. Kita harus ke Israel, ikat perjanjian. Kenapa? Supaya tidak ada yang bisa berlaku fasik. Karena di dalam perjanjian, di dalam covenant, bangsa kita akan melakukan perkara-perkara yang semuanya dengan kuasa. Mainnya dengan kuasa. Lakukan ini dengan kuasa. Lakukan bisnis dengan kuasa. Lakukan penyembahan dengan kuasa. Menggembalakan seluruh dunia dengan kuasa. Menggembalakan pemerintahan. Bahkan menggembalakan Donald Trump, Iran, semua dengan kuasa. Tapi jangan sampai roh ini masuk di mezbah. Saya berdoa kita orang-orang yang sama dan ngerti cara memotong jalur ini. Seperti Korah, anak-anak Korah memotong. Jangan sampai
seperti yang terjadi dengan Abiatar. Orang-orang yang tinggal di tempat kudus, orang-orang yang nempel dengan Yesus seperti Yudas. Cara kita menilai bobot dan menimbang Tuhan dengan sangat salah, dengan nilai budak, dengan nilai pedagang. Maafkan saya kalau Kaleo ngomongnya berat banget. Nantilah biasanya ibu yang akan membantu, maafkan saya bu. Saya bingung menjelasinya dengan pedagang dan ini. Tapi ini peperangan saudara. Dan peperangan yang saudara alami di rumah, gak cuma soal alami di rumah. Semua yang sedang di tempat kudus, yang berdiri di antara Tuhan dan manusia, juga lewati peperangan yang sama. Kita butuh anugerah, kita butuh sumpahnya, kita butuh perjanjiannya untuk mengikat saudara dan saya. Mari sebentar sebelum saya berikan ke ibu, boleh sama-sama taruh tangan soal di dada, boleh minta emoji sama-sama.